Mindset. Keren bukunya nih. Top seller juga bukunya nih. Cuman jalan mau 2 kali nih pulang. Masih baru sedikit yang nyangkut. Dia itu kita bahas apa dulu nih? Bahas buku mindset ataukah filosofi teras? Ah, filosofi. Tetap filosofi teras cuman sebatas referensi saja. Maksudnya Hmm, kemarin kan filosofi teras itu sudah kubaca. ya. Cuma ini kan sudah hampir mau 1 tahun udah aku baca lagi. Jadi aku buka-buka lagi kan. Nah, Baca-baca ulang. Atau banyak sudah aku lupa. Cuman kalau di filosofi teras, apa ya? Pernah Ki dengar. Sering Ki nonton Emily Kak. apa? Emily, Emily, ya majelis lucu. majelis lucu. Siapa anunya? Gak tau Coki Pardede. Oh, Coki Pardede. Yang Hmm, sama ini, sama siapa lagi? Tretan Muslim. Ya, Tretan Muslim. Lebih ke ini sebenarnya kalau saya nonton lebih ke yang pemuda tersesatnya. Oh, pemuda tersesat. Kalau saya pemuda tersesat masih apa ya? Penonton juga. Cuman saya lebih senang statementnya karena dia mengadopsi dari situ cara pandang pikirnya itu dia mengadopsi dari filosofi teras. Jadi ada statementnya kan yang dia bilang kalau persepsi orang itu apa yang dikatakan orang adjustmentnya orang sama statementnya orang sama kita itu orang tersinggung itu berarti orang itu memilih untuk mengambilnya kurang lebih seperti itu yang di filosofi teras yang diajarkan. Jadi kalau semisal kayak begini kak yang kita Tapi kalau semalam begini, tapi kalau begini, kalau hmm, umpamanya orang orang menilai bahwa kalau umpamanya statement yang dikeluarkan oleh seseorang, mm-mm. terus umpamanya saya keadaan tidak tersinggung, berarti saya tidak ambil itu statement toh. Betul sekali. Nah, dan tapi kalau saya tersinggung, saya memilih untuk mengambil. Mengambil ya konsepnya Tuh. begitu kan kalau Ah, filosofi. tapi kalau kondisinya begini, kalau kondisinya statement itu keluar, terus tidak sesuai dengan realitas yang dikeluarkan statement, baru saya tersinggung, itu bagaimana? Dan ketika saya dan ketika dia mengeluarkan statement, tapi Hmm. itu statement cocok dengan apa yang saya alami, Hmm. dan itu membuat saya bilang, oh iya, betul tahu. Berarti kakak berarti kita memilih untuk mengambil itu kak. Kan ada Nah, dua opsi, mau ambil atau tidak. iya, tapi kan tadi dari penjelasanmu, ketika saya tersinggung, berarti saya memilih untuk mengambil, toh? Berarti Betul. kalau saya tidak tersinggung, berarti saya tidak memilih untuk tidak mengambil. Betul. Kan Toh? statement itu sebenarnya dia netral kak. Dia kayak Nah, masalah masalah itu kita mau ambil untuk dipikirkan atau kita tidak mau ambil, tidak usah pikirkan. Jadi posisinya itu netral. Nah pada saat kita ngambil, ya kembali lagi ke kita apa statement ini kita mau ngambil dalam artinya kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kita mau lihat dari sudut pandang yang positifnya atau kita mau ngambil dari sudut pandang yang negatif? tapi kalau umpamanya kondisinya kan Hmm. begini, kan biasanya ada orang itu, umpamanya saya toh, umpamanya Hmm. saya, kau mengeluarkan statement, umpamanya ke saya, terus cocok ini, cocok dengan apa yang kau bilang, dengan saya yang umpamanya yang menjadi pondasi statementmu toh, pondasi Hmm. statementmu, berarti itu
sama saya dong. Saya mengambil tapi saya tidak tersinggung. Maksudnya begini Kak, kita ini ngambil, kita kan maksudku tadi cocok yang aku bilang tadi Kak. Kita ngambil berarti kita kan, saya kan lempar statement, semisal Hmm. kita ini begini, taruhlah orangnya humble lah, Hmm. taruhlah. Nah, posisinya humble ini, ya kita pikirkan, kita mau berarti kalau kita pikirkan, berarti kita ambil tuh statementnya. Cuman, ya, itu tadi saya bilang, kita pandang dalam sudut pandang positif atau negatifnya. Oh, berarti kalau umpamanya tidak diambil, berarti itu sama saya tidak dipikirkan. Tuh, Iya. kenapa saya jadi beda pandanganku nih? Maksudnya Hmm. kalau diambil ataupun tidak diambil kan proses proses ini. Proses apa lagi namanya? Proses saya saya berpikir itu. Saya pikirkan. Kalau tidak sesuai berarti saya tersinggung. Kalau saya tidak kalau kalau sesuai berarti ya memang begitu. Kan di situ orang orang mengambil statement, orang mengambil apa mengambil sebuah statement itu dipikirkan dulu sebelum dipilah antara menerima sama tidak menerima. Hmm. Betul? Oh, maksudnya begini Kak, reaknya, reactionnya kita bagaimana? Berarti Oh, kalau berarti kita untuk bereaksi, berarti kita ngambil statement itu. kalau saya bereaksi. Hmm. Berarti Nah, kalau pada kita kalau saya bahasa, berpikir terus uh, bereaksinya positif, saya ambil. Kalau negatif saya tidak ambil. Kayak gitu. maksudnya kan begini Kak. Ini kan statement A. Saya Nah, lempar tes. Nah, nah, terus kita apa ya? bilang tidak cocok ini. Maksudnya ya sudah, maksudnya apa ya, kayak dianggap ya sudah biasa gitu, tidak kita pikirkan, tidak apa kan? Tidak, intinya tidak kita gubris, tidak ada reaction reaction tak Oh, sama itu statement itu maksudku. oh, berarti dia berarti yang jadi permasalahan ini hasil dari dia pikirkan itu Mm-mm. mau diabaikan atau tidak. Ya, begitu maksudnya Kak. Oh, Untuk reaksinya kan, kalau semisal kita memilih untuk mengambil, nah kita lihat dari sudut pandang yang positif atau yang negatif. Artinya, kalau kita ngambil dari sudut pandang positif kan, semisal kita bilang, saya tadi bilang kalau kita orangnya humble. Oh, ternyata selama ini begini, saya begini-begini kan. hmm. Berarti ibaratnya, oh, eh, apa ya, positif statement itu yang saya ambil dalam sudut pandang yang positif. Berarti memang saya orangnya ya humble. Tapi kalau semisal kita ngambil dari sudut pandang negatifnya, pasti kita bakal berpikir, eh, jadi selama ini saya seperti itu, bagaimana? Maksudnya reaksi kita itu apa ya? Ibaratnya kayak orang marah begitu. Oh, berarti di sini eh, asumsinya bukan pada saat dia berpikir, pada saat dia mengambil keputusan benar benar atau tidaknya. Itu sebuah statement yang keluar. Mm-mm. Hasilnya berarti hasilnya itu mau diterima atau tidak. Ya, begitu maksudnya. Hasilnya gitu. Dia Sama. kalau kenapa bisa dibilang filosofi teras? Kenapa kan? Kenapa bisa dibilang filosofi teras? Kalau secara pengertian apa ya? Lupa. Tidak terlalu ini juga sudah. Enggak, maksudnya kenapa itu dia sebutkan bahwa itu filosofi teras? Apa yang coba dia mau gambarkan? Kenapa bisa sampai mengkerucut sampai ke filosofi teras? Kalau filosofi teras itu kan intinya apa ya?
kemarin itu dia paparkan itu. Eh, artinya begini, di dalam setiap kondisi itu yang kita bisa kendalikan itu hanya ada 3. Hmm. Dan apa ya, yang kita bisa kendalikan itu ya, pertama itu pikiran tak, kedua reaksi tak, tindakan tak, Ya. ketiga itu apa yang ingin kita keluarkan, cuman itu yang bisa kita kendalikan. Nah, di luar daripada itu kita tidak bisa mengendalikannya, kayak seperti Kondisi statement statement seseorang. kondisi yang sedang terjadi Nah, gitu. kayak kondisi yang sudah terjadi, kayak semisal perkataan dari orang lain kan kita tidak bisa apa ya, tidak bisa mengendalikannya bahwa orang akan menilai kita baik atau buruk. Oh, berarti eh, dia menjabarkan eh, ini ya, maksudnya yang bisa dikendalikan itu yang dari internal diri sendiri, yang tidak bisa dikendalikan itu dari eksternal. Ya, maksudnya kurang lebih seperti begitu, kayak semisal kondisi begini, kayak kondisi sekarang lah, COVID kan. Hmm. Kita kan tidak bisa memilih bahwa kondisi yang seperti sekarang bukan kita yang kendalikan, maksudnya itu di Iya, luar dari kita. di, Nah, di luar dari kemampuan tinggal kita berpikir kita menghadapi atau tidak. kita mau menghadapi atau tidak. Nah, itu. Kurang lebih ya apa, dia mengejarkan hal tentang apa ya, kalau secara yang seperti pembahasan tak yang kita ngobrol kemarin, tahu apa, eh, hubungannya ke situ kemarin itu ya. Hmm, Masalah psikologi atau masalah karakter atau apa. masalah ke psikologi sih kak. Wah, lupa juga kemarin apa tuh. Intinya tuh yang filosofi teras ya, apa ya, itulah tadi pengendalian untuk diri kita, untuk internal kita, bahwa yang kita tidak bisa mengendalikan semua yang ada. Yang bisa kita kendalikan itu cuma pikiran, perkataan, Sama perbuatan. sama perbuatan yang akan kita lakukan gitu. Berarti menyangkut psikologi, jadi itu filosofi teras. Sama kayak kayak apa ya, lebih Lebih kayak kemarin itu, oh, soal macet. Kalau kita kubaca di situ, kalau kondisi saat kita berkendara terus kita terjebak macet kan itu pilihan kita. Kita mau bereaksi seperti seperti apa? Kan ada orang kalau pas macet mengumpat atau mengapa kan. Padahal ya. dilihat dari sisi positifnya, ada yang apa? Ada sisi positif yang bisa kita ambil dari itu. Apa itu? Ya, mungkin kita bisa lebih santai sejenak bahwa Eh, tapi kalau kondisinya itu kalau dibilang kalau umpamanya positifnya itu eh, apalagi nih ya, bisa santai. Tapi kalau umpamanya kondisinya itu apa yang sedang kita lakukan di situ pada saat itu, umpamanya contohnya macet toh, macet. Kita bahas tentang macet ini yang berhubungan sama psikologinya orang pada saat macet. mm, Tujuannya yang pertama itu kalau umpamanya apalagi namanya eh, ke kantor lah, ke kantor mm, atau ke tempat kerja. Nah, ke tempat kerja. Saya ini sudah berangkat umpamanya jam 6 tapi macet mm, sampai dan kondisinya jam 9 harus masuk. Toh, mm, masuk di kantor. Tapi belum setengah setengah jalan itu sudah jam 8. Nah,
Itu bagaimana itu? Kalau umpamanya kita beranggapan bilang kita bisa memilih untuk eh, apa? Memilih untuk mengendalikan sesuatu yang ada di internal toh. Nah, terus kondisinya seperti itu bagaimana? Kan kalau dalam kondisi seperti itu kan sebenarnya di luar kendali kita karena macet itu ya bukan kita yang minta. Kita kan sudah berusaha, Pak. Saya ini masuk jam 9 taruhlah. Saya berangkat Hmm. dari rumah jam 6. Saya sudah tahu bakalan macet kan, bakalan macet. Cuman kita kan sudah ada usaha untuk berangkat lebih awal untuk menghindari itu. Cuman kondisinya yang kita alami ya ternyata tidak seperti yang kita apa harapkan karena ya situasinya memang kita nggak bisa kendalikan, Mbak. Siapa yang pengen macet? Kita kan Cocok nih. Berarti kondisi internal itu bisa saja dikendalikan, bisa saja tidak bisa dikendalikan. Iya kan? kalau Karena kondisi karena kan apapun yang umpamanya menjadi apa ya, menjadi tolak ukur eksternal itu yang mampu mengendalikan internal. Karena begini, contohnya kan, umpamanya kadar masalah, kadar masalah mm, yang bisa mengintervensi internal itu semakin besar masalah, semakin tidak bisa terkendali internal. mm, Nah, begitupun sebaliknya, kalau semakin kecil masalah, semakin bisa terkendali itu internal. Entah dari segi pemikiran, entah dari segi apa lagi pengucapan atau tindakan, itu kan semua terpengaruh dari eksternal. oke. Okay. Nah, itu kan kita bilang tadi pengaruh apa kadar masalah apa segala macam kan Hmm. itu kondisi eksternal yang berpengaruh untuk internal kita. Bagaimana kita bereaksi, Hmm. begitu gak kita maksud? Iya, berarti kalau pemain seperti itu, eh, kadang-kadang kita tidak, jadi apa lagi namanya, eh, pengendalian diri itu tergantung dari eksternal. Bagaimana bobotnya yang bisa mengintervensi internal. Hmm. Ya, kembali lagi sama personalnya Kak, karena ya kita bilang kadar masalah ya. Kembali lagi sama orangnya. Orangnya ini dia mampu eh, mengontrol kadar masalah itu di pikirannya untuk diolah menjadi sebuah tindakan dari apa? Dari cara berpikirnya sendiri. Kalau dia nganggap bahwa kadar masalahnya ini besar, dia mampu handling atau tidak, ya tergantung dari dirinya sendiri, kembali internalnya. Apakah dia mampu menghadapi? Kalau semisal dia taruhlah dia tidak mampu menghadapi, berarti dari internalnya memang dia sudah adjust dirinya. Kalau kadar masalahnya saya tidak mampu, berarti reaksinya ya mungkin saja berbohong. Semisal pas lagi macet kan, Hmm. taruhlah dia berbohong, saya enggak, iya apa, saya lambat ke kantor begini-begini, tapi dia lebih apa, mengerucutkan bahwa saya ini lambat ke kantor semata-mata karena macet. Berarti itu mempengaruhi kan? Maksudnya itu bisa saja tidak bisa dikendalikan itu hal internal. So, Hmm, karena dicontohkan begini saja umpamanya, umpamanya yang pertama uh, kan ada dibilang itu apalagi namanya tekanan psikis, mm, terus apalagi namanya kondisi bukan saja tekanan psikis tapi uh, apa kondisi
Nah, beda itu tekanan psikis sama kondisi. Karena kalau kondisi belum tentu menekan psikis, tapi lebih kepada tekanan psikis itu dari diri kita sendiri. Berarti internal kita dong memilih untuk bereaksi bahwa kondisinya ini menekan psikis kita. Iya, Bagaimana? karena kan pada saat seperti itu kan ada kondisi-kondisi tertentu. Kayak begini saja, umpamanya eh, hal gampang lah, umpamanya kan, hal gampang lah. Kita mau pergi ke umpamanya ke depan umpamanya. Kondisi kondisi yang ada itu sebenarnya ndak apa lagi namanya, ndak begitu mengkhawatirkan. Eh, Mm-mm. Contohnya umpamanya pada saat tahun lalu gencar-gencarnya COVID tuh, Ya, gencar-gencarnya COVID. Tapi kan nggak terlalu bagaimana sampai di apa di jalan ini sih sampai sekarang. ya, ya, maksudnya Maksudnya memang memang berbahaya tapi nggak terlalu gimana ya? Maksudnya nggak ya bisa bisa dijaga lah umpamanya. ya, ya. Tapi pada saat kondisi di tahun tahun itu orang semua panik Mm-mm. karena pengaruh eksternal. Mm-mm. Nah, dan itu menyebabkan psikisnya itu yang terganggu. Oh, ya, ya, mengerti saya kan. Nah, Jadi orang ini memilih bahwa kondisinya memang ini kondisi dari eksternalnya memang apa ya? Yang dia pikirkan bahwa besar ini masalah. padahal tidak. Kadar masalahnya ini besar. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang lain, sebenarnya ada hal positif yang sebenarnya bisa diambil. Bukan cuma maksudnya eh, pandemi ini bawa apa ya? Membawa dampak untuk kita Hmm. bahwa ini masalah besar ini untuk saya. Padahal di luar itu taruhlah kita ngambil positifnya lah kan Kak. Kita dari rumah. Nah, pertama kalau dari rumah kan ya artinya kita lebih dekat sama keluarga, punya waktu yang senggang di rumah. Kan kalau kita mengkaji memang berat apa kondisinya memang ya sebagian orang pasti semua merasakan impactnya itu ya banyak. Cuman dari apa ya? Apa ndak ada yang bisa diambil hal yang positifnya bagi kita ini karena situasi itu. Berarti yang dibahas sama filosofi teras ini lebih kepada kita memilih apa yang mau kita pilih sebagai apa penilaian gitu. Eh Atau kalau kamu gimana? kalau dipakai penilaian, saya penilaian dalam bentuk angka atau apapun itu Iya, maksudnya bukan ya bentuk penilaian kan ada beberapa kan, maksudnya dalam penilaian dampaknya ini baik atau tidak begitu. ya entah kan dapat baik atau buruk atau untung atau rugi kan itu semua dampak dampak penilaian itu. Maksudnya dalam bentuk penilaian. Mm-mm. Filosofi kopi lagi. Filosofi teras ini Mm. membahas membahas itu atau bagaimana? Dia membahas itu Kak. Jadi kondisinya kayak seperti sekarang. Kita memilih untuk menganggap ini sebuah masalah yang besar, tidak ada jalan, tidak ada ibaratnya sebuah cobaan yang besar, tidak ada jalan keluarnya. Berarti kita memilih itu. Berarti yang coba dijelaskan sama filosofi itu tentang bagaimana kita Hmm, menempatkan posisi dalam penilaian. bukan penilaian, lebih ke kondisi Kak. Oh, lebih ke kondisi. Mm-mm. Karena kan di sini bukan kita ngukur dari penilaiannya, kita lihat dari apa yang terjadi, bagaimana reaction kita, apa kita
memilih apa kayak kondisi sekarang, kita dikasih pilihan apa kita mau menganggap ini masalah yang besar bahwa sudah stuck sudah sampai di situ, tidak ada jalan keluarnya lah. Padahal kalau kita pikir lagi, kita ini punya option lain. Misal taruhlah kalau kondisi seperti sekarang, kayak banyaklah di PHK kan, di PHK. Berarti kondisinya ini oke lah saya di PHK. Sekarang kondisinya untuk internal kita, kita memilih untuk, waduh, masalah ini kayaknya besar untuk saya sampai pekerjaanku hilang begini-begini. Padahal kalau dilihat dari sisi lain, impactnya pun impact positifnya pun ada. Yang pertama, kita berpikir kalau memang kita berpikir punya mindset untuk berkembang, berarti ya saya dipecat, berarti apa yang bisa saya lakukan supaya kondisi yang seperti dengan kondisi yang seperti sekarang, apa yang bisa saya usahakan untuk apa untuk apa sih, Merubah hidup. apa yang bisa saya uh, apa yang bisa saya lakukan untuk apa ya apa yang bisa saya usahakan untuk merubah bahwa kondisi sekarang itu tidak menentu, bahwa pekerjaan itu kalau hilang pekerjaanku masih ada pekerjaan yang lain masih bisa dicari, kayak kita buat usaha atau apa kita dalam apa maksudnya apa ya, Berarti menentukan hidup. iya, Menentukan hidup seperti apa. Dengan kondisi-kondisi yang kemungkinan terjadi. ya, apa ya, Berarti di sini lebih ke arah menciptakan kondisi, berpikir untuk menciptakan kondisi baru. berpikir untuk menciptakan kondisi baru, ya mungkin masih bertautan lah Kak. Ya, apa ya maksudnya susah sih kata pakai kata-kata itu, kayaknya lisan itu kayaknya masih kurang bagus saya. Nggak apa-apa. Cuman maksudnya begini, kondisinya kan sekarang pandemi, uh, kita banyak orang di PHK, taruhlah di PHK. Apakah dengan kondisi itu kita akan ibaratnya menganggap, wih masalah besar ini, tidak ada jalan keluar yang lain, sudah ibaratnya sudah di ujung tanduk sekali hidupku ini, dipecat muka dari pekerjaanku, tidak ada sumber penghasilanku. Nah, itu sebuah option. Nah, padahal dari option lain bisa kita berpikir bahwa, dipecat kau, apa yang bisa saya usahakan ini? Mungkin kita bisa berdagang atau apa ya, mengembangkan usaha, bukan cuma bilang pekerjaan, pasti ada yang bisa saya usahakan dari dalam diri saya. Pasti ada sesuatu yang di luar dari pekerjaan ini saya bisa mendapatkan uang. Oh, berarti menunjukkan kepada mindset ini, mindset uh, lebih berusaha untuk memikirkan jalan alternatif lain. Bahwa pekerja apa saya di